Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mahasiswa. Saya hanya kuliah 10 menit ini karena ada rapat ini. Nanti akan dibimbing oleh Ibu Kinanti. Mungkin sudah hadir Ibu Kinanti. Assalamualaikum, belum Ibu Kinanti? Sudah hadir? Baik. Saya hanya 10 menit saja. Saya khawatir mahasiswa itu tidak paham tentang tugasnya gitu. Kekhawatiran saya itu saja. Nah, kekhawatiran saya mahasiswa tidak paham tugasnya itu saja lah. Makanya saya ingin tegaskan lagi sekarang ini. Kuliah kita itu apa itu judulnya? Kuliah kita itu apa namanya? Kurikulum. Ekonomi SMA. Nah, terah kurikulum mapal ekonomi SMA. Nah, kata telaah sendiri berarti kan mengkaji, mempelajari, menganalisis gitu kan. Mengkaji, mempelajari, menganalisis. Oke. Nah, apa yang harus ditelaah? Kurikulum. Ya apanya? Kurikulum, Pak. Strukturnya, Ini Pak. dia. Ini saya jelaskan. Kurikulum itu aspeknya, unsur-unsurnya, kompetensi lulusan, isi, struktur, proses pembelajaran, proses penilaian, kemudian dia apa nih? Silabus, Pak. Silabus, buku pelajaran ekonomi yang sesuai kurikulum. Kan gitu. Nah, ini kan luas nih, tuh. Inilah unsur-unsur dari sebuah kurikulum. Ini kan dari Kemendikbud nih, coba lihat. Nah, tapi fokus kita ini, fokus sekarang ini, yang ditelahnya standar isi. Nah, standar isi itu, ya standar isi ini, fokusnya gitu ya, di kompetensi. Nah, di kompetensi apa kan ya? Kalau kurikulum 2006 KTSP, ya, SKKD. Nah, dari SKKD itulah turun ke materi pokok. Kalau kurikulum 2013 KIKD turun ke materi pokok. Nah, itulah sebetulnya dari standar isi itu dia. Kan gitu ya. Nah, kalau struktur, ya struktur kurikulum apa? Kurikulum SMA, di mana ada mapel ekonomi. Mapel ekonomi gimana strukturnya? Di kelas 10, berapa jam? Ada 2 semester kan? Di kelas 11, berapa jam? Nah, kan ya, di kelas 10, 11, 12 gitu. Nah, gitu maksudnya nih. Nah, termasuk juga kalau di kurikulum 2013 kan ada peminatan itu. Peminatan, tidak hanya sekedar di program IPS saja. Itu kan kalau struktur itu. Struktur tuh. Nah, itulah struktur, namanya struktur gitu. Ya, halo? Struktur. Ya, sudah struktur. Ya, sudah.
struktur. Nah, jadi gitu maksud saya. Oke. Nah, sekarang kita pertama nih khusus KTSP kan ya. Kalau di SKKD kan ya, di kelas 10 itu gimana kemarin dan materi pokoknya. Di kelas 11, kelas 12. Nah, itu presentasikan oleh mahasiswa setelah dipelajari itu. Oh, jadi kita paham, oh di kelas 10 itu, kalau kurikulumnya KTSP dulu ya, ini standar kompetensinya, ini kompetensi dasarnya, ini materi pokoknya. Materi pokok kan bisa dikembangkan itu. Bisa dikembangkan, tidak hanya poin-poin. Turun ke, nanti dikembangkannya ke buku teks, buku teks mapel ekonomi. Jadi kalau kita jadi guru ekonomi nanti, ini sudah tahu betul ini. Jadi kalau kita itu nanti jadi guru ekonomi, bahkan yang jangka pendek ini adalah waktu PPL. Udah tahu persis itu. Itu yang harus diajarkan di sekolah kan gitu. Nah, kalau sekarang mahasiswa PPL yang menggunakan kurikulum 2013. Ini hanya sebagai pengetahuan yang lebih luas, kita bandingkan KTSP dengan kurikulum 2013. Gitu. Nah, itulah. Gampang, jadi tugasnya gampang. Gitu. Kalau kita kajiannya udah perluas, mempelajari juga nih proses pembelajarannya, proses penilaiannya. Itu sudah ada dalam mata kuliah terkait. Strategi pembelajaran, evaluasi. Gitu. Nah, sekarang kita fokus dulu di ini, di standar isi. Itu jadi gampang. Tapi manfaatnya banyak. Itu. Kan di WA itu saya sudah, di WA Group sudah memberikan contoh. Oh, ternyata di kelas 11 umpamanya nih, ada KD yang terkait dengan perdagangan internasional. Oh, ini di kelas ini. Dengan materi pokok seperti ini. Nah, kalau kita kembangkan materinya, maka ruang lingkupnya seperti ini. Nanti turun ke buku teksnya yang sesuai kurikulum. Gitu. Nah, mahasiswa per kelompok tinggal presentasikan saja. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu. Anunya, apa namanya, bekal kita untuk materi itu sudah banyak, cukup lah. Tapi kan kenyataan waktu PPL ada saja mahasiswa yang tidak menguasai materi itu sesuai kurikulum SMA. Ada saja. Dia tidak sadar bahwa itu sudah dibekali oleh mata kuliah tertentu. Gitu. Kan ya? Iya, itulah. Nah, itu saya ingin mengingatkan saja. Paham sekarang tuh, sudah paham belum nih? Sudah paham tuh? Coba bertanya. Iya. Nah, silakanlah sekarang lanjutkan. Bagaimana mengatur tugasnya ini per kelompok itu. Nanti kan berurutan sampai ke kurikulum 2013. Jadi yang tidak kebagian sekarang ya nanti pasti belakangan ke kurikulum 2013 gitu. Itu saja, saya sekarang siap-siap rapat virtual nih. Tuh. Tinggal beberapa menit lagi. Silakan mahasiswa ya, oke? Baik Bapak, nanti saya akan pandu Ya, diskusinya, silakan Pak. Bu ya. Ya ini. Jadi mahasiswa yang penting paham dulu mengapa ini ditugaskan. Kita kan calon guru ekonomi. Waktu PPL itu juga kita harus paham ini. Kan gitu ya. Baik, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, baik mahasiswa, tadi sudah sedikit dijelaskan kembali ya. Sebentar, ini betul baru selesai Zoom. Jadi rada ini tanya. Oke ya, sudah. Tadi Pak Dadang sudah menjelaskan kembali kepada saudara mengenai perbedaan kurikulum 13 dan KTSP. Dan saya juga yakin saudara sudah menemukan perbedaannya apa, dilihat dari isinya, capaian pembelajaran, juga lebih khususnya itu adalah materi yang diajarkan gitu ya di kurikulum 16 dan kurikulum 6 dan kurikulum 13 seperti itu. Saya sudah mendapat nama-nama kelompok yang kemarin di-share di grup, kelompok 1 sampai dengan kelompok 15. Tetapi sayangnya di sini tidak menunjukkan kelompok mana saja yang menjelaskan kurikulum 6 dan kurikulum 13. Atau semua kelompok mengerjakan itu semua? Mengerjakan semua, Bu. Oh, oke, mengerjakan semua. Jadi setiap kelompok punya dokumennya mengenai kurikulum 6 dan 13 seperti itu ya. Jadi tidak masalah. Sekarang saya kalaupun menunjuk kelompok mana yang mempresentasikan kurikulum 6 dan kelompok mana yang mempresentasikan kurikulum 13 ya. Jadi tidak ada masalah. Oke, sebelum saya menunjuk, apa ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ada yang ingin didiskusikan mungkin terkait kurikulum ini? Tidak ada? Oke, kalau begitu saya akan menunjuk kelompok, dua kelompok dulu saja ya. Untuk pertemuan kali ini, dua kelompok akan memaparkan mengenai kurikulum 2006. Ya, jadi bagaimana teknisnya? Jadi kelompok yang pertama, dia memaparkan apa yang ada di dalam isi makalahnya, lalu nanti ditanggapi oleh kelompok yang kedua, gitu ya, karena masih sama-sama kurikulum 2006. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang ada di kelompok 1, atau yang tidak ada di kelompok 1 nanti bisa ditambahkan di kelompok yang kedua. Seperti itu ya. Oke, saya lihat di sini ada kelompok yang banyak nih, ada Dea Puspita, Iko Kurnia, Anggi, sama Zahwa. Kelompok 8. Kelompok 8 ada 4 orang, ya. Dipersilahkan untuk siap-siap. Lalu yang satunya lagi menanggapi di kelompok 13. Dwinanda, Lintang, Salma Tiara, dan Sania. Oke. Ke-8 orang tersebut sudah hadir? Sudah hadir? Hadir Ibu Sania kelompok 13. Oke, Sania 13. Kelompok 8 tadi siapa? Anggi? Oh, Anggi. Ada Anggi. Baik. Kelompok Saya minta hadir, Bu. Deanya nggak ada, Bu, kayaknya. siapa? Dea. Dea, tapi kan anggota kelompok yang hadir punya dokumen ya kan? Ada, Bu. Ada. Jadi bisa kan presentasikan? Bisa. Oke, jadi kelompok 8 yang presentasi pertama ya. Nanti tanggapannya oleh kelompok 13. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti semua orang bisa berdiskusi. Oke, silahkan. Saya minta Farid untuk menjadi moderatornya. Oke, silahkan Farid pandu diskusinya. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farid Pramudia. Izinkan atau perkenalkan saya pada kesempatan kali ini untuk memoderatori presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 8 dan 13. Ya, mungkin saya akan buka dengan sebuah pantun barangkali ya. Pergi berbelanja bersama si Anya. Pulangnya membawa sepasang sepatu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Terima kasih teman-teman. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dari kelompok 8 ada siapa saja? Dari kelompok 8 ada saya, Anggia Priani Usman, ada Dea, ada Zahwa, dan ada Kang Iko dari Angkatan 18. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya waktu saya persilahkan kepada kelompok 8.
Sebentar, share screen. Tunggu sebentar ya, share screen-nya ini. Bagaimana kelompok 8? Apa ada kendala? Nggak bisa ya, Riz? Jadi sebentar. Udah tampil belum? Loading. Ada. Silakan kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Di sini saya Anggi dan bersama ketiga teman saya ada Dea, Zahwa, dan Kang Iko akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai telaah standar isi KTSP mata pelajaran ekonomi. Next. Ya, jadi yang pertama itu struktur kurikulum mata pelajaran ekonomi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi struktur kurikulum itu merupakan pola dan suasana mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi struktur kurikulum di SMA atau MA itu meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, dalam kelas 10 sampai dengan kelas 12 ini kita mempelajari mata pelajaran ekonomi itu mencakup perilaku ekonomi dan kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan kehidupan terdekat hingga lingkungan yang terjauh seperti itu. Yang dimana aspek-aspek itu
Yang pertama ada perekonomian, ada ketergantungan terhadap perekonomian, lalu ada spesialisasi dan pembagian kerja, ada perkoperasian, ada kewirausahaan, dan yang terakhir akuntansi dan manajemen. Next. Di sini ada alokasi waktu untuk struktur kurikulum SMA MA kelas 10. Jadi ada sedikit perbedaan antara kelas 10 dan kelas 11 12 gitu ya. Nanti ada tabel yang berbeda seperti itu. Nah, untuk mata pelajaran ekonomi sendiri itu ada di semester 1 itu 2 jam pelajaran, di semester 2 itu 2 jam pelajaran. Ini tuh dalam per minggunya ya teman-teman. Jadi 1 jam pelajaran itu kan 45 menit. Jadi kalau 2 jam itu 95 menit. Nah, kurikulum dan program kegiatan sendiri di SMA itu kan terdiri dari 13 mata pelajaran gitu kan. Yang dimana ada muatan lokal dan ya ada muatan lokalnya gitu. Di mana muatan lokal itu ada program IPA dan program IPS, juga ada program bahasa dan pengembangan diri. Nah, untuk jam pelajaran juga setiap mata pelajaran itu dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Nah, alokasinya seperti yang sudah terdapat di slide gitu ya, alokasi waktunya itu ada 2 kali 45 menit untuk pelajaran ekonomi itu. Nah, boleh di next. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kurikulum SMA atau MA kelas 11 dan 12. Nah, pada kurikulum kelas 11 12 ini ada 13 mata pelajaran ditambah muatan lokal dan juga pengembangan diri. Sama seperti kelas 10, jadi pelajaran ekonomi itu jamnya itu dapat 4 kali 45 menit, yaitu 180 menit dalam 1 minggu. Seperti itu. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Nah, standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Nah, sedangkan kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahwa. Zahwa, apakah hadir? Kang Iko dulu. Baik,
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sudah diterangkan tentang SKKD, pengertian SKKD tadi oleh teman sepupu saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan SKKD mata pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, untuk semester 1, standar kompetensinya yang pertama ada memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Nah, di mana kompetensi dasarnya ada 5, yang 1.1 mengidentifikasi kebutuhan manusia, 1.2 mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian ada 1.3 mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, yaitu tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Kemudian ada 1.4 mengidentifikasi hilangnya kesempatan pada tenaga kerja bila melakukan produksi di bidang lain. Nah, untuk 1.5 mengidentifikasi sistem ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, kemudian ada SK yang kedua di semester 1, yaitu memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada 3. Yang pertama ada 2.1, yaitu mendeskripsikan pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang 2.2 mendeskripsikan circular flow diagram. Kemudian ada 2.3 itu mendeskripsikan peran konsumen dan produsen. Nah, kemudian ada standar kompetensi yang ketiga, yaitu memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada 5. Yang 3.1 itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang 3.2 yaitu menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya. Yang 3.3 mendeskripsikan pengertian harga dan jumlah keseimbangan. Kemudian ada 3.4 mendeskripsikan berbagai bentuk pasar barang. Kemudian ada 3.5 mendeskripsikan pasar input. Nah, untuk semester 2-nya, standar kompetensinya yang keempat memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Kemudian ada kompetensi dasarnya, yaitu yang 4.1 mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian ada 4.2 mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Kemudian standar kompetensi yang kelima di semester 2 itu memahami produk domestik bruto atau yang biasa kenal dengan PDB, kemudian ada produk domestik regional bruto atau PDRB, pendapatan nasional bruto atau PNB, pendapatan nasional PN. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya ada 5, ada 4. Nah, yang pertama ada menjelaskan konsep PDB, PDRB, PNB, dan PN. Yang 5.2 menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional. 5.3 membandingkan PDB dan pendapatan per kapita Indonesia dengan negara lain. Kemudian ada 5.4 mendeskripsikan indeks harga dan inflasi. Nah, kemudian ada SK yang ke-6, ada memahami konsumsi dan investasi. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada 6.1, mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Kemudian ada 6.2 mendeskripsikan kurva permintaan investasi. Nah, kemudian ada SK yang ke-7, yaitu memahami uang dan perbankan. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada 3, yaitu 7.1 menjelaskan konsep permintaan dan penawaran uang. Kemudian ada 7.2 membedakan peran bank umum dan bank sentral. Kemudian ada 7.3 yaitu mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang moneter. Baik, selanjutnya.
Nah, untuk selanjutnya ada SKKD mata pelajaran ekonomi di kelas 11. Nah, standar kompetensinya sendiri di kelas 11 ada 5 standar kompetensi. Nah, untuk semester 1, yang pertama memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Kemudian ada kompetensi dasar dari SK yang pertama tadi, yaitu ada 4. Yang 1.1 mengklarifikasi ketenagakerjaan, 1.2 mendeskripsikan tujuan pembangunan, 1.3 mendeskripsikan proses pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada 1.4 mendeskripsikan pengangguran beserta dampaknya terhadap pembangunan nasional. Kemudian untuk SK yang kedua yaitu memahami APBN dan APBD. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri ada 4. Yang 2.1 menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD. Kemudian ada 2.2 yaitu mengidentifikasi sumber-sumber permintaan, penerimaan pemerintah pusat dan penerimaan daerah. Untuk 2.3 ada mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Kemudian ada 2.4 mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, untuk yang standar kompetensi yang ketiga mengenai pasar modal. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada 2. Di 3.1 mengenal jenis produk dalam bursa efek, 3.2 mendeskripsikan mekanisme kerja bursa efek. Kemudian ada standar kompetensi yang keempat, yaitu memahami perekonomian terbuka. Nah, untuk SK yang keempat ini ada 4 KD yang harus dipahami, yaitu 4.1 mengidentifikasi manfaat, keuntungan, dan faktor-faktor pendorong perdagangan nasional internasional. Kemudian ada 4.2 mengidentifikasi kurs tukar valuta asing dan neraca pembayaran. Kemudian 3.4 menjelaskan konsep tarif, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, premi, diskriminasi harga, dan dumping. Kemudian ada 4.4 menjelaskan pengertian devisa, fungsi sumber-sumber devisa, dan tujuan penggunaannya. Nah, untuk semester 2-nya dilanjut ke standar kompetensi yang kelima, itu memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk kompetensi dasar dari SK yang kelima ini ada 7, yaitu pertama 5.1 mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian 5.2 menafsirkan persamaan akuntansi. Yang ketiga mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit. Kemudian ada 5.4 mencatat transaksi dokumen ke dalam jurnal umum. Kemudian 5.5 melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Kemudian 5.6 membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian 5.7 menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya SKKD mata pelajaran ekonomi kelas 12. Nah, untuk kelas 12 ini ada 4 kompetensi dasar. Nah, di semester 1 ada standar kompetensi yang pertama itu memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, untuk kompetensi dasar dari yang pertama tadi ada 5 ya. Yang pertama ada 1.1 mencatat transaksi atau dokumen ke dalam jurnal khusus. Kemudian 1.2 melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar. Kemudian 1.3 menghitung harga pokok penjualan. Kemudian 1.4 membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian 1.5 menyusun laporan keuangan perusahaan dagang.
Nah, untuk standar kompetensi yang kedua ada memahami penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, kompetensi dasarnya ada tiga, yaitu 2.1 membuat jurnal penutupan, kemudian 2.2 melakukan posting jurnal penutupan ke buku besar, kemudian 2.3 ada membuat neraca saldo setelah penutupan buku. Nah, kemudian ada di semester 2 melanjutkan dari standar kompetensi yang tadi, nomor 3-nya memahami manajemen badan usaha dalam perekonomian nasional. Nah, untuk standar kompetensi yang ketiga tadi ada kompetensi dasar, 3 kompetensi dasar. Nah, yang pertama ada menjelaskan unsur-unsur manajemen, yang 3.2 menjelaskan fungsi manajemen dalam pengelolaan badan usaha, kemudian ada 3.3 mendeskripsikan peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, untuk standar kompetensi yang keempat yaitu memahami pengelolaan koperasi dan kewirausahaan. Nah, ada 3 kompetensi dasar, yang 4.1 mendeskripsikan cara pengembangan koperasi dan koperasi sekolah, kemudian 4.2 menghitung pembagian sisa hasil usaha, 4.3 mendeskripsikan peran dan jiwa kewirausahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sebelum saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi pokok mapel ekonomi. Adapun tujuan diberikannya materi pelajaran ekonomi, menurut Budiawati dan Permana adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Yang kedua, menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. Yang ketiga, membentuk sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Yang keempat, membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional. Selanjutnya, materi pokok mata pelajaran ekonomi kelas 10 terdiri dari ilmu ekonomi dan permasalahannya, kegiatan ekonomi, faktor produksi, teori produksi, faktor produksi, permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, struktur pasar, pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, pasar monopolistik, sistem pembayaran dan alat pembayaran, bank, lembaga keuangan bukan bank, badan usaha, koperasi, manajemen, dan bank sentral. Untuk mapel ekonomi kelas 11, terdiri dari pendapatan nasional, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, sistem ekonomi, ketenagakerjaan, indeks harga dan inflasi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, APBN dan APBD, perpajakan, perdagangan internasional, kerjasama ekonomi internasional, dan pasar modal. Untuk materi pokok mapel ekonomi kelas 12, terdiri dari pengertian akuntansi, akuntansi sebagai sistem informasi, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa, penyesuaian siklus akuntansi perusahaan dagang, dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Materi pokok pelajaran ekonomi sesuai dengan pencapaian KD atau selaras dengan kompetensi dasar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang telah menyampaikan atau mempresentasikan materi pembahasannya mengenai KTSP 2006 begitu ya.
Nah, barusan kan sudah dibahas begitu ya oleh saudara Kang Iko gitu ya, saudari Ratu Anggi, saudari Puspita juga saudari Zahwa gitu ya, bahwa mengenai KTSP 2006 ini ada mulai dari deskripsinya gitu ya, ada struktur kurikulumnya barusan dibahas, ada pula standar kompetensi dan kompetensi standarnya begitu barusan dibahas, baik kelas 10, 11 dan 12 gitu. Dan terakhir mengenai materi pokok pada pelajaran ekonomi gitu kelas 10, 11 dan 12. Nah, barangkali gitu ya dari kelompok 13 ada tanggapan gitu ya, baik berupa sanggahan maupun tambahan gitu ya, yang mana bisa melengkapi gitu ya terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok 8. Karena itu waktunya untuk kelompok 13 saya persilahkan. Ada kelompok 13. Mohon maaf Ibu, apakah tadi benar untuk yang berikutnya kelompok 13 atau saya salah? Iya, ya kelompok 13 itu siapa tadi ya? Iya Ibu, saya izin menanggapi ya. Tadi kan udah disampaikan gitu ya mengenai struktur kurikulum dari kelompok 8 yang mengenai alokasi waktu gitu. Ada perbedaan antara alokasi waktu pada kelas 10 dan juga kelas 10 itu kan berbeda dengan kelas 11 dan juga 12 gitu. Nah, mengapa gitu alokasi dari kelas 10 dan kelas 11 12 itu berbeda gitu? Barusan ada pertanyaan dari saudari Dwi Nanda, apakah dapat dipahami oleh kelompok 8? Oh, jadi ini langsung bertanya ya, Rik? Ya, boleh. Oh, Bisa iya. bertanya, bisa menambahkan gitu. Share screen. Share screen-nya apa ini? Gimana? Masih loading? Iya loading, Gi. Oh, masih loading. Iya, masih loading. Udah. Kalau di AC masih loading, Gi. Ya, tadi kan ada perbedaan gitu ya. Memang di tabelnya juga mata kuliahnya juga, mata pelajaran juga beda antara kelas 10 dan kelas 11-12. Karena kan di KTSP itu masih penjurusannya itu di kelas 2. Jadi pas kita kelas 10 tuh masih belajar, ada tadi fisika, biologi untuk yang kelas 2-nya IPS gitu ya. Masih belajar fisika, biologi, sampai kimia juga masih belajar. Nah, pas di kelas 2 ada penjurusan itu untuk memilih jurusan kita entah itu IPS atau IPA gitu kan. Kalau di kurikulum 13 kan dari awal sudah memilih gitu ya. Kita tuh harus mau masuk di jurusan IPA atau IPS atau bahkan ada gitu di SMA di sini tuh bahasa juga seperti itu. Makanya juga dalam alokasi waktunya juga berbeda antara kelas 1 dan kelas 2, kelas 3. Seperti itu sih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok atau kelompok yang lainnya. Iya, mangga. Belajar fisika, biologi, kimia. Next, Risma boleh? Slide-nya. Belum. Udah. Nah, jadi kan kelas 11, kelas 12 untuk alokasi waktunya juga tentunya gitu untuk pelajaran ekonomi lebih banyak karena di sini sudah penjurusan gitu. Kita udah ditentuin jurusan IPA atau IPS. Kalau di sini kan ekonomi berarti kita dalam ranahnya itu IPS. Seperti itu, Dwi. Bagaimana, saudari? Itu jamnya sama, masih 45 menit.
Ya, udah terjawab ya untuk mengenai alokasi perbedaan waktunya ini. Ini ada tambahan lagi gitu yang mau saya tanyakan. Kan dalam struktur kurikulum KTSP itu terdapat muatan lokal ya. Nah, muatan lokal itu kan bisa diimplementasikan gitu dalam mata pelajaran ekonomi gitu. Apakah ada contoh gitu implementasi dari muatan lokal dalam pembelajaran ekonomi? Terima kasih Dwi, pertanyaannya dapat terima. Sebentar. Saya mungkin izin menjawab pertanyaan dari Dwi yang terkait muatan lokal. Nah, muatan lokal di sini itu biasanya tuh kayak bahasa-bahasa lokal gitu. Misalnya kalau misalnya di Bandung kan bahasa Sunda. Jadi kalau di kota lain bakal bahasa beda. Jadi kalau misalnya lokal ini dipisahkan dengan pelajaran ekonomi gitu. Bersangkut paut seperti itu mungkin. Bagaimana Saudari Nanda? Iya ya, kalau misalnya untuk muatan lokal, mungkin kalau misalkan untuk muatan lokal kewirausahaan itu apa bisa diterapin gitu di muatan lokal dalam struktur kurikulum ekonomi gitu? Iya. Iya, Dwi. Karena selain itu muatan lokalnya juga ada akuntansi. Akuntansi kalau di SMP itu namanya jasa pembukuan kalau nggak salah. Nah, selain kewirausahaan juga muatan lokalnya juga ada akuntansi pelajarannya. Atau barangkali bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh kelompok 8 untuk muatan lokal itu kira-kira ada apa saja atau kira-kira seperti apa gitu. Kalau yang sudah saya pelajari gitu ya, ini ada sumbernya juga. Muatan lokal itu dapat berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan di alam sekitar, seperti itu. Serta hal-hal yang dianggap perlu di daerah tersebut itu dipelajari, seperti itu. Mungkin kalau di Jawa Barat kan belajar bahasa Sunda gitu ya. Jadi itu contoh muatan lokalnya di kelas 1. Seperti itu. Baik, jadi dengan demikian muatan lokal itu kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya, kenapa Rik? Ya berarti yang sudah disebutkan oleh Saudari Ratu Anggi berarti tadi muatan lokal itu isinya berupa pelajaran-pelajaran yang sifatnya daerahan gitu ya, seperti bahasa daerah ataupun mata pelajaran yang kiranya berhubungan dengan daerahnya gitu ya, atau seperti kerajinan segala macam. Apakah Saudari Nanda memahami jawaban dari Saudari Ratu Anggi? Iya, cukup. Terima kasih buat kelompok 8 untuk jawabannya. Barangkali dari anggota kelompok 13 yang lainnya ada siapa saja ya? Barangkali ingin menambahkan ataupun masih ingin memberikan tanggapan berupa pertanyaan, saya persilahkan. Ya, Farid, izin untuk apa ya istilahnya memberikan pendapat. Baik, silakan Saudara Asep. Buat pertanyaan Andu yang pertama itu kenapa alokasi waktunya berbeda gitu. Ini Asep contoh konkretnya gitu ya. Jadi
di SMA Negeri 1 Bojong Soang di sekolah Asep penerapan kurikulum 2013 itu diterapin waktu Asep kelas 10. Artinya 1 tahun di atas Asep itu kelas 10-nya tuh KTSP dulu. Nah, makanya dia cerita ke Asep, enak Sep cina malema ya kamu mah udah penjurusan dari awal, kita mah enggak cina, kita belajar semuanya gitu. Jadi kita jadi apa ya, belajar semuanya. Kita belajar dari IPA-nya, belajar katanya. Kita belajar dari IPS-nya, iya. Kita belajar dari bahasanya juga, iya katanya. Jadi apa ya istilahnya, belajar semuanya. Dan emang setelah Asep belajar apa ya istilahnya menganalisis KTSP ini gitu, emang benar gitu kan, karena emang aturan dari struktur kurikulumnya seperti itu gitu. Nah, untuk keterampilan atau bahasa asing di sini kan ada 2 gitu ya, ada 2 jam mata pelajaran gitu. Jadi kelas 10 apa ya, cutting lah ya, cutting 2018 Asep bilang. Cutting 2018 Asep bilang tuh dia belajar bahasa Arab juga. Nah, mungkin bahasa Arab itu menjadi salah satu mata pelajaran di dalam mata pelajaran keterampilan atau bahasa asing, karena bahasa Inggris itu sendiri udah jadi mata pelajaran khusus. Di bahasa Inggris itu sendiri ada 4 kali 45 menit, artinya seminggu itu bisa 2 kali gitu. Jadi artinya kalaupun disamakan alokasi waktu antara kelas 10 dan kelas 11 itu nggak akan cukup seminggu, itu banyak banget gitu kan. Nah, buat muatan lokal itu sendiri gitu, karena emang meskipun tadi dijelaskan salah satu muatan lokalnya tuh berupa bahasa daerah gitu kan, tapi karena bahasa daerah, karena apa ya, atau termasuk bahasa asing gitu ya, tadi dibilang bahasa Inggris gitu. Nah, karena bahasa Inggris itu udah ada gitu kan di nomor poin 4, kemudian seperti contoh yang Asep tadi, bahasa Arab itu ada di keterampilan nomor 13 gitu. Jadi di buatan lokal ini sendiri di kelas 10 KTSP, sebelum Asep kelas 9 waktu itu diceritain, karena emang Asep pengen masuk ke sana gitu. Jadi ada bahasa Sundanya juga gitu. Nah, untuk pengembangan dirinya itu kalau Asep baca di Permendikbud, kalau misalkan salah tolong koreksi gitu, mumpung di sini gitu kan salahnya. Nah, jadi untuk pengembangan diri itu diberikan langsung haknya tuh kayak ke sekolahnya gitu, itu bisa berupa mata pelajaran tambahan seperti kewirausahaan gitu, atau mungkin mata pelajaran langsung kayak bimbingan dan konseling gitu. Nah, mungkin itu yang bisa Asep sampaikan. Barangkali ada yang ingin menanggapi lagi gitu. Silakan. Terima kasih Farid, udah dikasih kesempatan. Terima kasih atas penyampaian. Saya ingin menambahkan. Ya, silahkan. Menjawab tentang pertanyaan yang pertama tadi ya, alokasi waktunya itu kenapa berbeda. Dan menurut Nisa, benar yang dikatakan kelompok 8 sebelumnya, karena di kelas 10 itu masih umum, sedangkan di kelas 11 itu udah penjurusan. Nah, salah satu alasan lainnya yaitu kedalaman dan keluasan materi yang dibahas di ekonomi tersebut. Kita tahu ya, kayak di kelas 10 itu membahas tentang kebutuhan yang kayak gitu, jadi yang masih dapat dipahami secara mudah ya. Misalnya di kelas 11-12 itu kan kayak ada akuntansi, perdagangan internasional, itu udah dalam banget bahasannya, perlu kayak ada bahasan teori-teorinya, itu perlu pemahaman yang lebih. Makanya alasannya itu dibanyakin gitu teh lagi alokasi waktunya biar peserta didik itu bisa memahaminya gitu. Kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya lagi oleh Saudari Rahimatul Anissa. Mungkin tadi sudah disampaikan, berarti sudah cukup jelas mungkinnya untuk pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Dinanda gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga gitu ya pengalamannya dari Asep gitu ya, yang relevan dengan pertanyaannya di waktu pengalaman dia di SMA gitu ya. Nah, barangkali dari teman-teman yang lain ada gitu ya pertanyaan ataupun
sanggahan mengenai materi KTSP 2006 ini, mangga waktunya saya persilakan gitu, masih ada. Oh iya, mangga ada Saudara Farudena, silahkan waktunya saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Moderator, Kang Farik. Sebelumnya tadi didengar juga ya tentang mulok muatan lokal, dan saya sudah ketemu mulok itu dari SMP. Betul, seperti muatan bahasa daerah, bahasa Sunda. Kalau yang di Jawa pasti bahasa Jawa begitu. Nah, tapi yang uniknya di SMP saya itu ada mulok elektro. Teman-teman nggak tahu ya ini apakah ada juga mulok yang unik atau tidak. Tapi menjadi pertanyaan adalah kenapa anak SMP diberikan muatan lokal untuk mata pelajaran elektro. Elektro itu seperti apa ya? Itu kami prakteknya bikin lampu flip-flop, membuat praktik menyolder begitu ya, hal-hal demikian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah muatan lokal juga itu tidak hanya dari identitas sebuah geografis sekolah itu berada, dan memang apakah disesuaikan juga dengan kondisi kerja mungkin ya, apakah karena di Padalarang industri begitu jadi ada mulok elektro untuk di SMP, tapi saya tidak melihat ada mulok yang lain gitu di SMP Padalarang lainnya. Nah, apakah mulok jadi dua perspektifnya begini. Apakah mulok itu karena mempertimbangkan lapangan kerja industri di daerahnya, atau karena ciri khas sekolah membolehkan sekolah membuat mulok yang unik begitu? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Farudena. Sudah disebutkan mungkin ya tadi pertanyaannya bagaimana pertimbangan sekolah gitu ya dalam menentukan mata pelajaran muatan lokalnya gitu. Sama halnya dengan di sekolah saya dulu waktu SMP juga ada gitu ya muatan lokal tata boga gitu. Nah itu nggak tahu sih di sekolah lain apakah ada juga atau tidak gitu kan. Tapi itu kan unik gitu ya, belajar masak dan segala macam. Nah barangkali untuk kelompok 8 ataupun kelompok 13 kan sama-sama membahas KTSP 2006, ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Farudena, saya persilahkan. Mau mencoba ya. Kan bahan muatan lokal itu dapat tercantum dalam intrakurikuler atau mata pelajaran di sekolah. Itu bisa terdiri dari mata pelajaran kesenian, keterampilan, bahasa daerah atau bahasa Inggris atau yang lainnya gitu. Nah, mungkin kalau elektro ini masuknya ke dalam keterampilan yang nantinya ditunjukkan untuk ke dunia industri. Kalau mungkin tata boga, tata rias dan lain mungkin itu bisa masuk ke kesenian. Tergantung sekolahnya mau milih yang untuk apa gitu. Kayak boleh dari yang lain? Baik, terima kasih jawabannya dari Saudari Zahwa. Yang lain barangkali masih ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Farudena. Atau barangkali dari Saudara Farudena sudah dipahami tadi maksud jawaban. Paling saya ingin dengar ya dari kelompok yang tadi presentasi, muloknya memang ada yang unik begitu di SMP teman-teman atau di SMA-nya begitu? Iya, ada ya. Jadi SMP saya juga dulu tata boga juga sama muatan lokalnya, dan ternyata emang ada undang-undangnya juga tentang muatan lokal ini gitu ya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa penetapan kurikulum mulok pendidikan menengah dan mulok pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi gitu ya. Jadi pemerintah kabupaten atau kota itu diberikan kewenangan menetapkan kurikulum mulok, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal seperti itu. Jadi memang diberi kewenangan juga, nggak apa-apa gitu. Ari? Ya.
Ya mungkin Elia mau nambahin gitu ya sedikit tadi benar kata Ratu Anggi tadi memang udah ada undang-undangnya begitu ya Dena, dan juga dari Mulok ini gitu sebagaimana kita tahu tujuan pendidikan itu bukan hanya kita unggul di dalam ilmu tetapi juga kita harus berguna di masyarakat gitu ya, kita harus memiliki ilmu bermasyarakat begitu. Nah Kemendikbud dalam Mulok ini pun mendorong pemerintah daerah untuk mendesain kurikulum Mulok yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Karena kondisi di tiap wilayah suatu daerah tertentu bisa berbeda-beda, maka sekolah dapat mengajukan usulan Mulok kepada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, dari usulan tersebut, pemerintah kabupaten atau kota tersebut selanjutnya bisa menganalisis dan identifikasi. Seperti tadi yang Dina bilang ya, kalau misalnya di Padalarang itu mungkin karena ada industri gitu. Nah, mungkin di sekolah Dena itu melihat potensi dari industri ini, maka bisa diterapkan pelajaran elektronik ini. Maka diajukanlah gitu si mata pelajaran Mulok elektronik ini gitu ke pemerintah. Kayak gitu mungkin Farid, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Elia. Tadi Saudara Asep ingin menambahkan barangkali? Enggak sih, cuman jadi berdasarkan yang Elia paparin, yang Anggi paparkan gitu. Jadi penentuan muatan lokal ini tuh emang udah disediain di undang-undang gitu kan ya. Jadi melihat potensi juga dari daerah gitu kan. Cuman Asep tuh heran gitu kan. Di Sapan teh loba kuda renggong, tapi nah muatan lokalnya tuh nggak ke sana gitu. Apa gimana gitu ya. Karena kan potensi kan ya. Kalau misalkan emang lihat ke sana gitu kan. Tapi emang dan loba pabrik elektro dan di Padalarang. Ya itu ya, Chef, yang jadi masalah itu di kami justru adanya pabrik apa ya, pabrik koas, Chef. Nah, Harusnya kan ya. bikin kayu ya. Jadi bertanya-tanya kalau misalnya Asep bilang potensi lokal, ini anak-anak yang di SMP SMA dekat Saritem seperti apa Muloknya? Nah, iya benar kan, bingung juga gitu. Benar. Apa potensi di sana begitu ya? Benar ya, gimana ya? Benar. Oh jadi kayak gitu. Baik, untuk Saudara Farolina, apakah sudah dicukupi jawabannya? Ya, barangkali sudah cukup ya, karena memang Mulok itu mungkin pada saat itu multitafsir ya, jadi sekolah juga punya kewenangan begitu ya, dengan segala macam keunikan daerah, mungkin ya dengan kapasitas guru yang ada. Karena kebetulan di SMP saya mungkin itu gurunya sudah berpuluhan tahun ngajar elektro, jadi kalau dihilangkan ada rasa hormat begitu pada gurunya. Jadi bingung kalau misalnya elektro dihilangkan mau ngajar apa gitu guru yang ada di sekolah. Mungkin itu, terima kasih Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Ya mungkin itu ya tadi jawaban dan pertanyaannya sudah terjawab gitu ya. Ya dan itu pun sejalan gitu kan dengan deskripsi daripada KTSP ini gitu ya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab 1 pasal 1 ayat 15, di mana di situ disebutkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi istilahnya satuan pendidikan atau sekolah memiliki kewenangan untuk menyusun atau mengatur terkait kurikulumnya begitu. Mungkin dicukupkan saja Bu sesi tanya jawabnya. Ya baik, terima kasih Farid dan teman-teman yang lain yang sudah memaparkan mengenai kurikulum 2006. Jadi yang perlu digarisbawahi teman-teman ya, kurikulum 2006 itu kan disebutnya kurikulum KTSP. Apa kepanjangan dari KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tingkat satuan? Pendidikan. Tingkat satuan pendidikan. Baik. Jadi nama kurikulumnya aja tingkat satuan pendidikan. Sehingga setiap satuan pendidikan memiliki ciri khasnya masing-masing. Begitu ya. Tadi sudah dikatakan ada yang namanya Mulok. Ya, Mulok itu berbeda di setiap jenjang pendidikan dan di setiap daerah. Karena itu disesuaikan. Sebentar.
Ya, dilanjutkan lagi. Jadi tingkat satuan pendidikan. Jadi setiap jenjang pasti berbeda, di setiap daerah juga pasti berbeda. Itu disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Tetapi tidak dibebaskan begitu saja. Tadi ada undang-undangnya, ada peraturan yang harus dilaksanakan. Bagaimana implementasi dari aturan itu? Saudara pernah mendengar MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Jadi setiap wilayah memiliki MKKS-nya, gitu ya. Jadi kepala sekolahnya itu kumpul, gitu ya. Begitupun dengan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, jadi mungkin ada beberapa daerah yang setuju bahwa di Jawa Barat, misalnya ya, kepala sekolahnya meng-ACC untuk adanya mulok elektro, misalnya, atau ada mulok tata boga, begitu. Nah, nanti apa yang dipelajarinya? Nah, ada MGMP, jadi guru mata pelajaran itu akan berkumpul sesama guru yang sama, yang ngajar yang sama, untuk menentukan materi apa yang akan dibahas. Sehingga kalau mata pelajaran yang kedaerahan, gitu ya, seperti mulok salah satunya, itu ujiannya kan tidak nasional, tapi ujian sekolah. Nah, ujian sekolah itu disesuaikan dengan hasil kesepakatan di dalam MGMP tersebut. Begitu ya. Tetapi ini kembali lagi ke ekonomi ya. Tolong bisa ditampilkan mata pelajaran tadi apa ya, SKKD ya. SKKD, kelas 10, 11, dan 12. Oke, sambil menunggu ya share-nya, saya akan menanggapi tadi hasil dari paparan dari kelompok yang menjelaskan mengenai kurikulum KTSP. Saya belum membaca bentuk makalah, laporan makalahnya seperti apa, laporan analisisnya seperti apa, tapi yang ditampilkan itu hanyalah apa ya, menurut saya itu copy paste, hanya copy paste saja dari dokumen mengenai kurikulum KTSP. Jadi saya tidak menemukan analisisnya di situ. Misalnya, untuk standar kompetensi. Jadi KTSP itu hanya ada dua ya, aturannya itu ada standar isi dan standar capaian kelulusan saja ya. Jadi ada materi dan capaian kelulusan saja. Sedangkan di kurikulum 13 itu ada 4 ya, ada evaluasi dan ada prosesnya. Nah, saya menginginkan, saya mengharapkan bahwa yang namanya analisis itu contohnya misalnya ya, coba ke slide 6. Ke bawah kan. Nah, di sini ada SKKD semester 1, semester 2 untuk kelas 10. Jadi saya tidak mengharapkan untuk dituliskan ulang seperti ini. Walaupun memang bolehlah dituliskan ulang. Tetapi apa yang dipaparkan secara lisan ataupun secara tulisan itu bentuk analisisnya. Misalnya, di kelas 10 itu ternyata semester 1 banyaknya mata materi mengenai ekonomi mikro misalnya. Ekonomi mikro itu batasannya sampai mana? Dimulai dari kebutuhan manusia misalnya ya, konsep dasar kalau itu ya. Terus mana lagi? Perilaku konsumen, perilaku produsen. Nah, konsep atau materi perilaku konsumen, perilaku produsen itu tahapannya sampai mana di kelas 10? Apakah diajarkan sampai indifferent curve, budget line, isocost, isoquant, diajarkan sampai mencapai equilibriumnya, mencapai kepuasan maksimumnya, gitu. Secara apa? Secara angka, gitu ya, atau secara kurva, gitu. Jadi batasannya itu yang dijelaskan, gitu. Kalau seperti ini, saya yakin semua orang sebanyak 49 orang mahasiswa juga sudah membaca dokumen ini, gitu ya, dokumen ini di peraturan pemerintahnya. Saya yakin semua kelompok juga sudah membaca, semua orang sudah membaca. Tetapi yang membedakan hasil atau yang membedakan nilai saudara nanti itu adalah
analisisnya dari setiap kelompok. Misalnya, kelompok 1 menganalisisnya itu secara dalam. Apanya? Misalnya karena kita akan menganalisis standar isinya, salah satunya adalah di dalamnya materi, sampai dibahas materinya itu. Misalkan ada semester 2, fungsi konsumsi dan tabungan, itu kan makro. Fungsi konsumsi dan tabungan di kelas 10 semester 2 itu akan dibahas sampai materi apa? Gitu. Ya, apakah akan dibahas sampai adanya perubahan pajak dan subsidi atau hanya sebatas fungsi konsumsi dan tabungan saja? Hanya sebatas fungsinya C sama dengan A plus BY saja? Hanya sampai situ atau sampai mana? Itu yang saya harapkan. Kalau semua kelompok menampilkan seperti ini, saya tidak bisa memberikan nilai setiap kelompok. Karena sama isinya. Yang kedua, saya pun sudah tahu kurikulum 1SP itu ya ini isinya. Jadi saya tidak menginginkan saudara itu menampilkan kurikulumnya, karena saya sudah punya. Tetapi saya mengharapkan saudara itu menganalisis. Saudara itu menuliskan atau nanti melisankan kalau presentasi itu kelebihannya, kekurangannya, batasannya, batasan maksimumnya, batasan minimumnya, keluasan materinya, itu untuk standar isi saja. Begitu. Jadi kalau tadi bisa, coba tolong ke bawah lagi. Slide berikutnya. Oke, ini kelas 11. Oke, kelas 11. Saudara bisa menganalisis di sini kenapa semester 2 lebih sedikit KD-nya dibandingkan semester 1. Itu yang saudara paparkan. Bukan saudara menyebutkan ulang apa yang telah dituliskan. Kalau saudara menyebutkan ulang, artinya saudara menganggap teman-temannya itu buta. Karena tidak bisa membaca. Tapi kalau saudara merangkum apa arti dari yang saudara tuliskan itu, berarti kita belajarnya itu multifokus. Matanya kita lihat ke slide, kupingnya kita dengarkan temannya bicara, hasil dari analisis kelompok tersebut. Kan ini bisa dianalisis. Kenapa kompetensi dasar di semester 1 lebih banyak dibandingkan semester 2? Memang di semester 2 itu dirasa sulit apa? Bila apa sih ini akuntansi, misalnya ini akuntansi apa ya? Akuntansi jasa. Dirasa sulit gitu akuntansi jasa dibandingkan dengan ekonomi, sehingga akuntansi jasa cuma 7 materinya. Cuma 7. Sedangkan di semester 1 banyak materinya. Nah, itu yang saudara ungkapkan. Saudara jangan beranggapan Ibu dan saya nggak tahu itu akuntansi itu sampai mana batasannya. No, saudara sudah belajar akuntansi dasar. Saudara, apa yang saudara pelajari di akuntansi dasar itu yang ada di kelas 11 semester 2 ini. Akuntansi jasa. Coba ke kelas 12. Kelas 12 itu kompetensi SK-nya itu perusahaan dagang. Nah, di semester 1. Perusahaan dagang di sini ada 8. Nah, di sini ada 8. Mencatat transaksi, melakukan posting, menghitung harga, membuat itisan, menyusun laporan. Masuk standar kompetensinya memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang, sedangkan SK yang keduanya memahami penutupan. Yang pertama penyusunan siklus, yang kedua penutupan siklus. Oke? Jadi ada 2 SK. Kelas 12 itu semester 1-nya penyusunan siklus, yang keduanya penutupannya. Jadi ada jurnal penutupan, posting jurnal penutupan, dan neraca saldo penutupan. Coba balik lagi ke kelas 11. Kelas 11 itu SK-nya cuma ada 1, penyusunan. Kenapa tidak ada penutupan? Itu yang saudara jelaskan. Itu yang namanya analisis. Dan seperti itu saudara nanti membuat skripsi. Bukan menuliskan ulang apa yang ada di dalam tabel atau menuliskan ulang apa yang ada di dalam diagram. Karena tabel itu bisa orang lain lihat, oh naik, oh turun, terus saudara jelaskan lagi.
Pada tabel 11 terdapat penurunan dari tahun 2016, penurunannya 2 poin ke 2017. Nggak usah disebutkan. Memperbanyak halaman tapi nggak guna. Itu nanti banyak dicoret sama pembimbing. Itu. Jadi yang namanya menganalisis itu seperti tadi. Di semester 2, kenapa akuntansi diberikan di semester 2 di kelas 11? Rasionalisasinya tunjukkan. Karena di semester 2 bla 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 bla. Kenapa di semester 2 lebih sedikit KD-nya dibandingkan semester 1? Masih di kelas 11. Karena semester 2 bla bla bla, karena akuntansi itu walaupun sedikit KD-nya cuma ada 7, tapi prosesnya lama. Untuk membuat posting dari jurnal ke buku besar itu prosesnya lama. Bisa sampai 3-4 minggu atau 3-4 pertemuan. 3-4 pertemuan. Karena saudara tahu bagaimana cara memposting dari jurnal ke buku besar. Begitu. Ya. Nah, nanti saudara bandingkan lagi. Sedangkan di perusahaan dagang, diberikan di kelas 12, kenapa? Karena rasionalisasinya tunjukkan. Tuliskan. Lisankan kalau presentasi. Kenapa di kelas 12 perusahaan dagang? Terus kenapa SK-nya ada 2? Saudara sudah belajar itu di akuntansi dasar. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Bedanya apa? Saudara harus bisa menjelaskan. Itu. Saudara sekarang semester berapa? Secara umum. 5, Bu. Semester 5. Oke. Sudah mata kuliah strategi pembelajarannya sudah? Sudah, Bu. Sudah Sudah. semester 3, Di dalam Bu. strategi pembelajaran, kalau perencanaan pembelajaran sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Perencanaan pembelajaran semester depan, semester 6. Nah, kalau saudara sudah menguasai SKKD, nanti saudara dapat membayangkan berapa kali pertemuan ini untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Menyusun laporan keuangan itu kan kita punya buku besar. Dari buku besar itu menyusun laporan keuangan itu ada laporan modal, ada laporan arus kas, ada laporan laba rugi, ada neraca. Jadi yang disebut laporan keuangan perusahaan itu ada 4. Nah, dari 4 laporan keuangan itu berapa kira-kira pertemuannya? Nah, mengapa di perusahaan dagang itu dipisah antara penyusunan dan penutupan? Ada rasionalnya sebetulnya di situ. Saudara sudah dapatkan di akuntansi dasar. Saya aja yang nggak ngajar akuntansi dasar masih ingat materi ini. Karena apa? Karena saya mengajar strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu kan model, metode, teknik pembelajaran yang akan kita gunakan. Betul? Masih ingat? Materinya yang akan kita gunakan untuk kita mengajar. Sedangkan kita nanti akan mengajar akuntansi. Saya harus tahu materi akuntansi itu apa. Sehingga saya dapat menginformasikan ke mahasiswa teknik pembelajaran yang bagus untuk akuntansi itu seperti apa. Itu di strategi pembelajaran. Saya sekarang mengajar telah kurikulum. Saya harus tahu kenapa rasionalisasinya di akuntansi itu, akuntansi dasar itu ada. Di akuntansi dasar itu ada, di akuntansi perusahaan dagang itu ada 2. Karena saya harus menjelaskan itu. Gitu ya, itu namanya telaah. Itu namanya analisis. Begitu. Saya belajar akuntansi dasar itu dulu tahun 2000 berapa? Saya masuk kuliah semester awal itu. Sekarang sudah 2021, tapi saya masih ingat. Gitu. Kenapa? Karena saya pakai terus. Itu yang saya inginkan. Saudara sudah belajar 4 semester ke belakang materi-materi dari ekonomi, dari akuntansi. Saudara harus ingat itu. Karena dibutuhkan di mata kuliah ini. Saudara menelaah, contoh di semester 2. Adanya SK Manajemen Badan Usaha dalam Perekonomian Nasional, oke, berarti Manajemen Badan Usaha dan Pengelolaan Koperasi. Berarti ada 2 materi pokok tentang manajemen dan koperasi. Ya, saudara sudah pernah belajar ekonomi koperasi. Saudara sudah pernah belajar
pengantar manajemen. Apa yang dipelajari di situ? Nih, dimasukkan ke dalam semester 2 kelas 12. Saudara belajarnya itu 1 semester loh, pengantar manajemen, ya kan? Tetapi nanti di sekolah, saudara hanya menjelaskan 3 poin kompetensi dasarnya saja. Kebayang nggak? Ilmu saudara itu 1 semester, sedangkan apa yang saudara kasih ke siswa itu cuma 3 poin itu. Unsur, fungsi, dan peran. Itu saja. Ya kan? Nah, makanya kenapa analisis, kenapa hanya unsur, fungsi, dan peran badan usaha saja yang dipelajari di semester 2. Nah, di sini saudara juga kalau mau menganalisis atau menelahnya lebih dalam, saudara bisa menggarisbawahi. Di SK-nya itu manajemen badan usaha. Sedangkan di KD3 itu adalah mendeskripsikan peran badan usaha. Peran badan usaha. Jadi manajemennya atau badan usahanya yang dijelaskan di KD3. Siapa yang bisa jawab? Di kompetensi dasar 3.3, itu yang dijelaskannya badan usahanya atau manajemennya? Badan usahanya, Bu. Badan usahanya, ya kan? Mendeskripsikan peran badan usaha. Saudara berarti harus ngejelasin dulu tuh jenis-jenis badan usaha ke siswa. Betul kan? Kan 3.1 kamu ngomongin unsur manajemen, dilihat dari tokoh A, ada planning, organizing, executing, controlling. Tokoh B, ada staffing. Tokoh C, ada apa? Ya kan? Unsur manajemen. Fungsi manajemen. Fungsinya sebagai pengelola, sebagai dan lain sebagainya. Yang ketiga, saudara menjelaskan badan usaha ada hubungannya nggak dengan manajemen? Badan usaha loh. Saudara belajar mata kuliah ini, mata kuliah badan usaha ini di mana? Ke bank sentralan dan lembaga keuangan. Atau mata kuliah dulu itu bank dan lembaga dan industri keuangan non-bank. 1 semester saudara belajar itu, sedangkan dijelaskan ke siswanya itu hanya 1 kompetensi dasar. Coba bayangkan, di otak saudara itu banyak banget ilmu. Yang dikasih ke siswa itu cuma 1. Seperti itu. Jadi itu yang namanya telaah. Itu yang namanya analisis. Bukan hanya menuliskan ulang atau membacakan ulang. Seperti itu. Lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Adapun tujuan diberikannya mata pelajaran ekonomi menurut Budiwati adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Ini kata siapa? Kata kelompok atau kata Bu Neti? Ini Bu Neti dan Bu Leni yang nuliskan tahun 2010. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 poin ini kata Ibu Neti dan Ibu Leni. Bukan kata kelompok ini. Nah, apa yang saudara baca dari kata Ibu Neti dan Ibu Leni itu, masukkan ke dalam materi pokok yang saudara tadi tuliskan. 1. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengaitkan peristiwa. Konsep ekonomi itu ada di kelas berapa, semester berapa, materinya apa, KD-nya apa. Itu yang saudara jelaskan. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. Di mana letak keinginan tahuannya? Konsep ekonomi, misalnya prinsip ekonomi. Atau misalnya konsep ekonomi permintaan, penawaran. Menampilkan sikap ingin tahu. Oh, nanti di pelajarannya itu bahwa guru dapat menjelaskan mengenai konsep permintaan dan siswa bertanya mengenai konsep permintaan. Di kelas berapa? Semester berapa? KD berapa? Seperti itu. Itu namanya analisis. Lanjutkan slide berikutnya. Oke, materi pokok kelas 10, 11, 12 saya yakin ini copy paste dari slide 6, 7, 8 tadi. Dan itu sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Kalau saudara membacakan ini bukan menjelaskan. Kalau saudara membacakan 1 sampai sekian, berarti saudara menganggap teman-temannya buta. Atau menganggap teman-temannya tuli. Karena tadi tidak mendengar slide 6, 7, dan 8. Begitu ya? Nah, buat apa menuliskan ini?
Misalkan kelas 10, ilmu ekonomi dan permasalahannya, 2 kegiatan ekonomi, 3 teori produksi, 4 faktor produksi. Mana bentuk analisisnya? Kelas 10, semester 1 mungkin ini ya, 1 sampai 9. Dari mulai konsep dasar sampai konsep pasar. Pasar itu ada persaingan sempurna dan tidak sempurna. Nah, di tidak sempurna ini kita akan hanya membahas sampai 10, 11, sampai 11. Kita hanya membahas tentang 3 jenis pasar tidak sempurna, oligopoli, monopoli, monopolistik. Rasionalisasinya apa? Kenapa di sekolah kelas 10 hanya sampai 3? Padahal saudara tahu, jenis pasar tidak sempurna itu banyak. Monopsoni, duopsoni, monopolistik, duopsoni, duopoli, banyak. Tapi kenapa di SMA cuma dibahas 3 ini? Saudara rasionalisasikan. Saudara hubungkan. Materi yang dijelaskan itu mungkin ada aturan dari pemerintah. Nah, makanya pertemuan minggu lalu kalau tidak salah saya pernah bilang seperti ini. Enak di kurikulum KTSP mah silabusnya udah dibikinin sama pemerintah. Tinggal dari silabus itu diturunkan menjadi RPP oleh gurunya masing-masing. Cari silabusnya, sampai sejauh mana materi itu. Nah, saudara rasionalisasikan. Kenapa pasar hanya membahas 3, hanya dibahas 3, pasar persaingan sempurna di kelas 10? Karena pemerintah menuliskan dalam silabusnya, jangan-jangan saudara tidak tahu silabus seperti apa. Menuliskan dalam silabusnya bahwa pasar persaingan sempurna itu hanya membahas 3 dan di kisi-kisi UN sesuai dengan KTSP itu hanya 3. Kan patokannya UN, ya kan? Kurikulum 13 juga patokannya UN, itu kan? Baru mau ada AKM, dan itu pun belum matang. Ya kan, jadi patokannya UN. Jadi materi-materi ini akan ada di UN. Saudara tampilkan tuh kisi-kisi UN tahun 2015, 2016, 17, dan selanjutnya. Betul nggak sih materi ini teh ada di UN? Nah itu analisis. Tadi peraturan pemerintah yang tentang mulok segala macam nomor sekian, itu tampilkan. Seperti itu contohnya. Jadi menganalisis itu kita tidak menulis ulang atau tidak menarasikan ulang, tetapi saudara kaji manfaatnya apa lagi kekurangannya apa, gitu loh. Ya. Apalagi tadi di awal saya bertanya, setiap kelompok itu mengerjakan KTSP dan Kurtilas. Saya belum bisa melihat bagaimana bentuk laporannya. Saya pikir saudara menganalisis dulu KTSP, menganalisis dulu 13, lalu nanti dibandingkan. Dianalisis, dibandingkan. Kelebihannya, kekurangannya, dan lain sebagainya. Sehingga saudara kaya akan tentang kurikulum SMA. Jadi saudara nanti kalau misalnya udah lulus, rezekinya tidak menjadi guru, tetapi menjadi pemangku kebijakan di Kementerian Pendidikan, saudara sudah tahu tahapan. Kurikulum 2006 itu kayak gini, kurikulum 2013 itu kayak gini, kurikulum selanjutnya seperti itu. Itu. Jadi nanti saudara tidak salah kalau menjadi Menteri Pendidikan, tidak salah. Karena saudara sudah tahu kelebihan kekurangan dari setiap kurikulum, karena saudara belajar telaah kurikulum. Tidak seperti sekarang, orang yang memberikan perubahan kurikulum, dia tidak belajar kurikulum 2004, dari kurikulum 1800-an, kurikulum 1900, kurikulum 2000, mereka nggak belajar, sehingga mereka membuat kurikulum sekarang itu semaunya. Tidak disesuaikan, tidak ada urutannya, sehingga ada kata ganti menteri, ganti kurikulum.
Coba kalau yang menggantikannya itu orang-orang pendidikan, yang menggantikannya itu orang-orang yang belajar setelah kurikulum. Tahun ini Farid, 5 tahun yang akan datang Desra, 5 tahun yang akan datang Elia. Mereka semua pernah belajar setelah kurikulum. Mau ganti orang juga, kurikulum tetap ada benang merahnya. Mungkin akan lebih baik, bukan mengganti, tapi memperbaiki. Itu orang kurikulum. Begitupun dengan kebijakan yang lainnya. Bagaimana saudara bisa mengganti kurikulum menjadi lebih baik kalau saudara tidak tahu kurikulum sebelumnya? Bagaimana saudara bisa tahu kurikulum sebelumnya kalau saudara tidak pernah membandingkan? Proses perbandingan itu kan sebagai telaah, sebagai proses analisis. Begitu. Ini berlaku bukan di mata kuliah telaah saja. Ini kan judulnya aja udah telaah loh. Judul mata kuliahnya aja udah analisis kurikulum, telaah kurikulum. Saudara harusnya langsung masuk ke otak. Saya mau ngontrak telaah kurikulum, berarti saya harus menelaah. Saya harus bisa membandingkan dan ujung-ujungnya saudara bisa mengucapkan kurikulum anu yang terbaik sampai saat ini. Harus bisa. Karena saudara belajar, karena saudara menganalisis, harus bisa. Coba, sekarang saya tanya Indah. Indah, kurikulum KTSP atau kurikulum 13 yang bagus menurut Indah? Kalau menurut Indah, kurikulum 2013, Bu. Karena kalau misalnya KTSP itu, apa ya namanya, jadi guru dan siswa itu agaknya kayak kurang kreatif gitu, Bu. Terutama siswa ya, karena kan kalau di KTSP itu, jadi guru tuh memberi informasi, jadi siswa tuh nggak mencari tahu, tapi siswa menerima informasi dari guru. Jadi kalau misalnya menurut Indah sih, untuk apa ya, kalau misalnya lihat dari kemampuan berpikir yang 4C itu yang communication, collaboration, critical, sama kreatif, mungkin yang lebih baik itu saat ini, sejauh ini yang Kurtilas. Itu dilihat dari pendekatan pembelajarannya. Iya. Ya kan? Bisa saja, misalkan Salma bilang kurikulum 13 yang bagus, dilihat dari apanya. Nah, bisa mengungkapkan seperti itu karena saudara sudah menelaah. Tapi tidak menutup kemungkinan, bisa bilang KTSP Bu yang bagus, karena sesuai satuan pendidikan. Setiap jenjang itu berbeda, disesuaikan dengan kemampuan siswanya, disesuaikan dengan kemampuan daerahnya. Tidak bisa kita pakai kurikulum 13 Bu, orang Riau sama orang Bandung beda. Kita cocoknya pakai KTSP. Bisa Nisa bilang seperti itu. Karena dia sudah belajar. Karena dia sudah bisa membandingkan. Itu loh yang saya inginkan. Itu saudara sampai bisa mengungkapkan seperti itu. Bukan membacakan. Kalau membacakan itu anak saya SD kelas 2 bisa. Paham ya? Jadi tagihan saya ke saudara itu tinggi. Keinginan saya kepada saudara itu jauh dari ini. Seperti itu. Nama kuliahnya aja udah telah kurikulum loh. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Ada slide berikutnya tidak? Oke, di stop share saja. Oke, gitu ya. Jadi tagihan saya, keinginan saya, dan harapan saya ke saudara yang semester 5 itu tinggi. Jangan kecewakan saya. Mata kuliahnya aja udah telah kurikulum. Gitu ya. Kalau saudara sudah memaparkan seperti ini menjadi pembelajaran untuk saudara ke depannya dan untuk teman-teman yang lainnya. Jangan sampai diulang lagi. Begitupun untuk nanti saudara nyusun skripsi dan lain sebagainya. Begitu ya, jadi jangan diulangi lagi seperti ini. Saya kecewa tentu saja. Seperti ini mah saya udah punya atau KTSP-nya. Yang saya pengen tahu pemikiran saudara, saya bandingkan dengan kakak-kakak tingkat saudara dulu. Karena saya masih mengingat mereka. Sampai saya ingat angkatan 2000 berapa gitu ya, presentasi di depan, saya ingat terus sama saya. Karena memberikan sesuatu yang menarik menurut saya. Gitu. Ya. Jadi
di antara kelompok, masing-masing kelompok mau merubah kembali hasil makalahnya, dipersilahkan, gitu ya, sehingga saya memberikan nilainya pun maksimal, gitu ya, sesuai dengan SOP-nya istilahnya gitu ya. Jadi saya mengharapkan saudara lebih dari yang tadi. Dan itu tidak berlaku untuk tidak boleh untuk satu kelompok saja tadi yang presentasi, bukan, tapi untuk semua. Jika dirasa makalahnya belum maksimal, gitu ya, belum maksimal, begitu. Nah, minggu depan saya menginginkan ada yang memaparkan, menganalisis mengenai kurikulum 13. Ya, jadi KTSP, karena saya juga yakin saudara sudah membaca, gitu ya, sudah tutup saja, gitu ya, untuk diskusinya. Tapi minggu depan kurikulum 13 sesuai dengan yang tadi saya arahkan, begitu ya. Kalau untuk makalah silahkan diperbaiki lagi. Kalau mau diperbaiki sekarang, ya silahkan sekarang. Di pertemuan 4 masuknya. Ya, tapi kalau misalnya Bu nanti saja di pertemuan 5 minggu depan misalnya semuanya, itu silahkan. Ya, saya nanti akan buat schedule untuk pengiriman tugasnya. Jadi semua tugas itu akan saya samakan waktunya sampai dengan minggu depan itu hari Jumat ya, Jumat minggu depan atau misalnya ya Jumat minggu depan sampai sore semua tugas gitu ya. Jadi artinya Bu mau mengumpulkan sekarang yang KTSP-nya silahkan, Bu mau mengumpulkan Senin silahkan. Semua tugasnya waktunya sudah saya samakan sampai Jumat minggu depan, tanggal 1 Oktober kalau nggak salah ya, kalau Jumat itu. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu Indah mau nanya. Iya, silahkan. Berarti kalau untuk tugasnya yang dikumpulin itu yang kelompok juga kan ya, Bu? Iya, Maksudnya kelompok. tugas kelompok. Ya, terus yang makalah, Bu, itu susunannya kayak biasa ada latar belakang dan sebagainya, atau kita langsung aja masuk ke telaahnya? Makalah yang mana yang sekarang? Laporan telaahan Ya, sekarang? maksudnya iya, laporannya, Bu. Oke, baik. Kalau tugas itu kan saudara baru dapat 2 ya? 2 atau? Iya, 2 Bu, baru yang KTSP sama iya. KTSP. Yang pertemuan 3 itu tugas apa? Itu masih individu, Bu, belum dibagi kelompok waktu itu. Tugas individu tentang apa? Menelaah karakteristik KTSP. Oke. Menelaah karakteristik KTSP, terus sekarang analisis KTSP ya. Oke. Oh gini deh, nanti saya di grup WA saja ya. Jadi yang analisis KTSP itu dibuat makalahnya, rinciannya ya, pendahuluannya kenapa dibuat analisis KTSP ini, rasionalisasinya apa gitu ya, untuk apa tujuannya, lalu isinya analisis KTSP-nya, boleh mencantumkan datanya, misalnya memperlihatkan tadi kurikulumnya seperti apa, terus nanti saudara analisis atau seperti apa, silahkan. Nanti penutupannya saudara apa ya, kesimpulan gitu, Bu. Ya, kesimpulannya lah, terserah mau seperti apa gitu ya, apa yang akan disampaikan di kesimpulan itu. Setiap kelompok mungkin berbeda ya, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan 3 itu karakteristik KTSP, pertemuan 4 itu analisis KTSP, gitu ya. Pertemuan 5 itu analisis K13. Saya bagi 3 aja jadi tugasnya ya. Ya, jadi nanti saudara mengumpulkan per pertemuan 3, 4, 5 dan saya waktunya samakan sampai dengan Jumat minggu depan. Bisa ya, Jumat minggu depan. Oke? Nah, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Itu aja ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, makanya saya harapkan kalau saudara ingin ada yang didiskusikan, kita pembelajaran itu kan ada sinkronus, tatap muka seperti ini pada jam pelajarannya. Ada yang asinkronus, tidak usah tatap muka. Dan bisa saja tidak pada saat jam pelajarannya. Misalkan nanti hari Senin, atau Jumat juga masih bisa. Kita kan kerja sampai jam 3 kan? Jam kerja kita, jam belajar saudara itu sampai jam 3 di kampus. Gitu kan? Sampai jam 3. Saudara masih bisa diskusi dengan dosennya sampai jam 3 sore. Walaupun tidak dalam waktunya, itu artinya pembelajaran asinkronis. Seperti itu.
Paham ya? Jadi pergunakan grup WA itu sebaik-baiknya. Oke. Tips, saya tunggu perbaikan makalahnya sehingga saya bisa memberikan nilai semaksimal mungkin. Oke, thank you ya atas perkuliahan hari ini. Untuk PJ jangan lupa presensinya. Dan minggu depan siap-siap saya pilih, atau kalau saudara ada yang mengajukan silahkan. Nanti 2 kelompok presentasi, jadi bukan satu kelompok presentasi, satu kelompok nanya, bukan ya. Satu kelompok presentasi dan satu kelompoknya lagi menambahkan atau menyanggah apa yang dilontarkan oleh kelompok pertama. Gitu ya, baru teman-teman yang lain silahkan untuk bertanya. Oke? Dan berdiskusi. Saya tutup perkuliahan hari ini, nanti akan saya perbaiki schedule tugasnya di spot. Silahkan pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk berkomunikasi dengan temannya, dan boleh berdiskusi dengan saya pun di WA Group ya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mau nanya dong, mau nanya. Jadinya ini 2 makalah. Ya, karena kan pertemuan 4 buat yang KTSP diperbaiki, terus nanti pertemuan 5 di minggu depan itu buat yang K13. Jadi bikin 2 makalah, 2 kurikulum. Dalam waktu 1 minggu. Apa? Iya, waktunya Dalam- 1 minggu. Yang pertemuan 3 itu harus direvisi atau tetap? Pertemuan 3 tuh yang karakteristik kan ya?